Shalom semuanya. Shalom. Yang sebelah kiri, shalom. Shalom, Rafa shalom. Seneng ya banyak anak kecil di sini. Oke, sebelum mulai pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari yang baru ini. Tuhan, kami berkumpul Tuhan pada hari Minggu ini Tuhan untuk bertemu dengan Engkau lagi Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kau yang selalu sertai para jemaat yang mungkin belum sampai ke tempat kami, ke rumah-Mu Tuhan, ke rumah Bait Allah-Mu ini Tuhan. Kau yang selalu sertai sehingga selamat sampai di sini Tuhan. Dan kami mau memulai pujian dan penyembahan untuk-Mu Tuhan. Kau yang buka hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mari kita memulai lagu ini dengan berdiam ya, mendengarkan, memuji Tuhan, dan persiapkan hati kita untuk bernyanyi untuk Tuhan. Hanya berdiam
masih siap, masih semangat ya untuk mau untuk semangat memuji Tuhan kita. Saya undang para jemaat untuk berdiri. Jangan sungkan untuk dansa ya untuk Tuhan kita ya. Tepuk tangannya untuk Tuhan kita. Para jemaah boleh duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita. Kita tahu ya bahwa Tuhan itu seringkali kita jadikan last resort ya. Kayak kalau kita ketemu masalah, kita tuh selalu berusaha sendiri dulu.
Nanti kalau udah benar-benar kepentok gitu baru kita itu ingat tuh, oh ya aku punya Tuhan. Padahal ya rumusnya nggak kayak gitu ya Tuhan. Teman ya. Kita tuh selalu butuh Tuhan dalam setiap hidup kita, dalam setiap jalan kita, dalam setiap hal kecil yang kita lakukan dalam keseharian kita. Tuhan tuh selalu ada karena Dia omnipresence, dan aku percaya bahwa Tuhan tuh akan selalu menolong kita dalam segala hal dalam hidup kita. Sekarang mari kita siapkan hati kita, kita tujukan penyembahan ini hanya untuknya.
Puji-pujian yang sungguh berbicara kepada setiap kita bahwa dalam perjalanan hidup kita itu adalah sebuah perjuangan untuk sampai kepada garis finish, sampai garis akhir di mana semua kita berhadapan muka dengan Allah kita. Di sanalah segala sesuatu itu Tuhan singkapkan. Tetapi sebelum kepada titik garis akhir itu, kita orang-orang yang percaya diizinkan Tuhan untuk mengambil hari Sabat, mengambil waktu khusus, datang ke rumah Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya, supaya melalui roti hidup yang kita terima bersama-sama, saudara dan saya beroleh kekuatan untuk melanjutkan perjuangan, berjuang melakukan kehendak Tuhan, berjuang hidup benar, berjuang untuk setia, berjuang untuk berada di dalam pusat kehendak Tuhan, dan tetap berjuang untuk bersukacita di dalam segala keadaan. Dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita, dan hati kita menjadi hati yang siap, hati yang mau dibentuk. Biarlah Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk meresponi firman ini, sehingga transformasi perubahan hidup itu terjadi. Puji Tuhan, haleluya. Bapa di dalam surga, kami menghampiri tata kasih karunia-Mu dengan penuh keberanian, sebab darah Yesus telah menyucikan setiap kami untuk kami menghampiri Engkau di ruang yang maha kudus. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau nyatakan firman yang kudus ini, firman yang menyucikan setiap kami, firman yang berkuasa, firman yang hidup, firman yang mengubahkan, firman yang menolong Sakius untuk meninggalkan kehidupan yang membuat banyak orang menjadi benci kepada dia, menjadi seorang pribadi Sakius yang mengagumkan, yang membuat dunia tercengang, bahwa itu bisa terjadi kepada seorang Sakius yang begitu jahat. Demikian juga ya Tuhan, firman yang mengubahkan Paulus
yang pada awalnya mengejar orang-orang percaya, yang berniat sedemikian rupa untuk menghancurkan dan membunuh mereka demi kebenaran. Tetapi ternyata kebenaran yang dia bela adalah kebenaran yang palsu, kebenaran yang menyesatkan. Tolong kami ya Tuhan, kalau ada di antara kami yang sementara berpegang kepada pikiran-pikiran kami yang kami pikir benar, hal-hal yang kami yakini benar, budaya-budaya yang kami pikir itu baik, tetapi sesungguhnya di mata Tuhan itu adalah perkara-perkara yang justru menyesatkan kami, yang justru kami tidak bisa melihat firman Tuhan sebagai kebenaran. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami untuk kami mengalami pembebasan dan kelepasan. Terima kasih ya Tuhan. Dan firman juga seperti yang datang kepada wanita yang kedapatan berzina, yang hidupnya di ujung tanduk, tidak ada harapan oleh karena kesalahan demi kesalahan yang dia perbuat, yang dia tidak bisa seolah-olah keluar dari lumpur dosa itu. Tetapi ketika dia berjumpa dengan kasih karunia Yesus Kristus, dia diberi kesempatan kedua untuk jangan berbuat dosa dan hidup di dalam keselamatan. Kami mau berdoa, apabila ada perkara-perkara yang itu mengikat kami berdoa biarlah firman akan datang kepada kami sekali lagi untuk memberikan kami anugerah-Mu, hidup di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya juga firman-Mu adalah air yang hidup, yang menyegarkan, yang membuat kami kembali kuat, berjalan menuju Sion, menuju Tuhan membawa kami kemanapun Tuhan meminta. Dan biarlah Tuhan Engkau mengenyangkan kami dengan roti hidup ini, sehingga setiap kami beroleh kekuatan baru untuk menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Engkau berbicara kepada kami. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara. Apa kabar? Baik? Ya. Puji Tuhan saudara-saudara, kita sudah menginjak pada minggu ketiga bulan September saudara-saudara, dan berapa hari atau berapa minggu lagi kita akan mengadakan retreat. Saudara-saudaraku, waktu berjalan tanpa terasa, dan tanpa terasa pula saudara dan saya bertambah waktu, bertambah usia. Tetapi saudara-saudara, menjadi pertanyaan bagi kita sepanjang kita hidup, dan apalagi kita hidup menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, apakah perubahan yang terjadi di dalam hidup saya dan saudara-saudara, seberapa jauh kita mengalami perubahan, seberapa dekat saudara-saudara merasakan mengenal Tuhan, ya. Karena bisa jadi kita hidup tetapi kita dari tahun ke tahun mengalami hal yang sama. Nah saudara-saudara, saya percaya Tuhan memiliki rencana untuk saudara dan saya hidup di dalam hidup yang berkelimpahan, kata firman Tuhan. Dan kata hidup berkelimpahan berbicara tentang hidup yang menyeluruh, yang holistik, yang berkelimpahan. Dan
di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan, kita sampai kepada bagian yang menurut saya salah satu bagian yang problematik, bagian yang sulit. Dan saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini, unless you forgive, kecuali engkau mengampuni. Nah, saudara, mana yang lebih mudah bagi kita? Meminta Allah untuk mengampuni saudara dan saya, atau kita mengampuni orang yang bersalah pada kita? Mana lebih mudah? Meminta Tuhan mengampuni kita, atau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Mana lebih mudah, saudara? Minta Tuhan mengampuni kita. Ya. Karena minta Tuhan yang mengampuni kita, kita tidak terlalu tahu bagaimana perasaan Tuhan. Tetapi saudara, mari kita akan membaca bagian ini. Karena bagian ini kadang-kadang ada orang yang mungkin salah memahami atau mungkin sulit memahaminya. Matius 6 ayat 12 sampai ayat 12, kemudian 14 dan 15. Maaf, itu typo saudara. Matius 6 ayat 12, kemudian 14 dan 15. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Saudara, ayat ini adalah ayat yang bisa jadi kita bingung. Karena di dalam ayat ini kita mulai melihat bahwa seolah-olah pengampunan Tuhan itu bergantung kepada perbuatan kita mengampuni orang lain. Ya, kalau saudara perhatikan, next slide. Saudara, kita melihat adanya anugerah atau perbuatan di sini. Dinyatakan bahwa pengampunan Tuhan itu merupakan anugerah bagi kita semua. Tetapi di dalam doa yang Yesus ajarkan, itu terkesan saudara bahwa pengampunan Allah kepada saudara dan saya itu bergantung kepada pengampunanmu. Betul ya? Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau saya gambarkan ini saudara, standar perbuatan pengampunan kita itu seolah menjadi anugerah pengampunan Tuhan. Pengampunan Bapa kepada kita. Bagaimana kita mengampuni orang lain, orang yang bersalah kepada kita, itu seolah-olah di dalam doa Tuhan Yesus ini menjadi standar untuk sejauh itu pula Bapa mengampuni saya dan saudara-saudara. Kalau begitu, pengampunan ini anugerah atau perbuatan, saudara-saudara? Pengampunan ini seolah-olah Tuhan atau Bapa akan mengampuni kita. Ayat 14, 15 dengan jelas mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berarti saudara, tumpuan dasar dari tindakan pengampunan Bapa adalah pengampunan kita kepada orang yang bersalah kepada kita. Wow, ini salah atau benar saudara ya? Kok kayaknya enggak seperti yang kita ketahui ya, bahwa saudara dan saya diampuni dosa kita oleh Tuhan, oleh Bapa di surga. Saudara-saudara,
Mengapa Yesus meminta kita berdoa agar Allah mengampuni kita sebagaimana kita mengampuni orang lain? Mengapa Allah yang Maha Kuasa seolah-olah mengikatkan dirinya kepada apa yang kita lakukan di muka bumi ini? Bukankah doa ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami adalah doa di mana kemampuan kitalah yang menjadi standar dan Tuhan kemudian mengikutinya. Pernahkah demikian, saudara-saudara? Saudara-saudara, sebenarnya kita harus tahu konteks dari doa ini supaya kita tidak salah mengerti. Konteks dari doa ini adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bukan kepada unbeliever. Bukan kepada orang yang tidak percaya, tetapi kepada orang yang percaya. Inilah yang membedakan, saudara-saudara. Doa ini diajarkan Yesus kepada orang-orang Kristen. Kenapa? Karena dalam berbagai level banyak orang Kristen yang masih hidup di dalam ketidaksanggupan mengampuni orang lain. Dan itu mengganggu persekutuan antara kita dengan Bapa di surga. Saudara-saudara, next slide. Ini dia. Adanya stubborn fact ini, yaitu dalam berbagai level. Saya menyebut berbagai level. Ada level yang tinggi. Mungkin tinggi ini karena persoalannya yang betul-betul membuat semua orang bisa geram, bisa ada common sense, ada kesimpulan yang wajar bahwa kita harus terus menerus untuk tetap kemudian memegang sikap kita untuk menghukum mereka, menghukum dia dengan cara tidak mau mengampuni. Atau bahkan dalam level yang paling rendah, saudara-saudara, di mana kita tidak mau mengampuni oleh karena perkara-perkara yang mungkin, saudara-saudara, kita tidak terlalu mengenal dia, tidak terlalu dekat dengan dia, tetapi itu telah melukai kita, saudara-saudara. Dalam berbagai banyak level, dalam berbagai macam level maupun level rendah sampai level yang tertinggi, firman Tuhan ini datang kepada semua orang Kristen, kepada saudara dan saya. Dan saudara-saudara, saya akan meletakkan satu kebenaran pada pagi hari ini yang saya harap kalau saudara-saudara melupakan banyak poin dari khotbah ini, satu kebenaran ini saudara akan ingat baik-baik. Next. Apa itu? Ini kebenaran yang saya ingin seberangkan kepada kita semua. Setiap orang yang sungguh-sungguh mengalami anugerah pengampunan Allah Bapa melalui Kristus, pasti akan dimampukan mengampuni orang lain. Saudara-saudara, kekristenan bukanlah satu keyakinan yang hanya berdasarkan pemahaman pengetahuan saja. Di mana saya tahu, saya tahu Yesus mati. Tetapi kekristenan adalah satu hubungan yang didasarkan kepada pengalaman yang hidup. Kalau saudara dan saya tahu tentang kekristenan oleh karena diajarkan, tapi pertanyaan saya, apakah saudara mengalami kehidupan menjadi orang percaya? Saudara dan saya harus mengalami, karena apa? Karena orang yang sungguh-sungguh mengalami anugerah pengampunan Allah Bapa melalui Yesus Kristus pasti akan dimampukan mengampuni orang lain. Amin. Ya saudara. Mengalami. Dan bagaimana saudara-saudara firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama akan menolong kita untuk mengalami kebenaran ini. Next slide. Pengampunan, saudara-saudara, Allah Bapa itu melahirkan manusia baru dengan karakter yang baru. Harus sampai kepada bagian ini dulu. Saudara dan saya harus tahu bahwa Matius 6 ayat 12 ini firman Tuhan untuk orang Kristen. Untuk saudara dan saya. Bukan untuk orang yang belum percaya kepada Yesus.
Karena orang yang belum percaya kepada Yesus, itu firman Tuhannya Yohanes 3 ayat 16 itu cocok untuk mereka. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ketika saudara dan saya belum percaya, lalu kemudian percaya kepada Yesus, saudara menerima anugerah pengampunan. Perbuatan saudara tidak diperhitungkan. Apa yang saudara alami, yang kita lakukan tidak diperhitungkan. Yang menjadi perhitungan hanyalah karena begitu besar kasih Allah. That's all. Itulah pintu di mana saudara yang kemudian mengalami percaya kepada Dia, kepada pengampunan itu, kemudian saudara dilahirkan baru. Dan kelahiran baru ini melahirkan karakter yang baru. Makanya Yesus mengatakan, kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Sebenarnya poinnya itu bukan poin bahwa kita lemah, saudara-saudara. Tapi ini poin memberikan kesempatan kedua, memberikan kesempatan untuk Allah yang membalas. Memberikan kesempatan yang kedua. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai 18. Next. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Perhatikan di sini. Kristus telah mati untuk semua orang. Jawa, Chinese, Batak, Madura, Eropa, Amerika Latin, Afrika, semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Saudara-saudara perhatikan ini. Bahwa kematian Kristus itu menyebabkan perubahan tujuan hidup. Di mana orang yang percaya kepada Dia tidak akan hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk siapa? Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Saudara perhatikan di sini. Bahwa penebusan Kristus di dalam hidup saudara dan saya itu menyebabkan kita itu terbeli, kita dibeli, dan akhirnya hidup kita itu dalam lagu lama, hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus di dalamku. Saudara-saudara, ketika saudara-saudara tahu bedanya, apakah saudara mengalami pengampunan yang hidup atau tidak, ada perubahan tujuan hidup. Kalau kita hanya sekedar berKTP Kristen, tetapi saudara dan saya belum mengalami satu dorongan perubahan hidup yang membuat seluruh pondasi kehidupan kita itu dibongkar ulang dan dibangun dengan bangunan dari penebusan Kristus, yaitu bahwa saya hidup dengan tujuan bukan untuk diri saya sendiri tetapi untuk Kristus yang telah membeli aku. Saudara-saudara, sebelum ada dorongan pengalaman seperti itu, saudara-saudara, kemungkinan besar pengalaman kelahiran baru kita itu perlu dipertanyakan. Kenapa, saudara-saudara? Karena selain perubahan tujuan hidup, itu menghasilkan perubahan cara pandang. Perhatikan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Jadi saudara-saudara, perubahan cara pandang menurut ukuran manusia. Menurut ukuran manusia itu apa sih, saudara-saudara? Ya, banyak. Bisa manusia itu mengukur, yang terutama manusia itu mengukur biasanya dari luar, saudara-saudara, dari luar. Membuat pengkategorikan manusia berdasarkan penampilan, berdasarkan warna kulit, berdasarkan apa yang mereka pakai. Itu adalah penilaian manusia. Sulit untuk bisa menembus di balik itu semua. Dan Paulus mengatakan, kami tidak menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia.
Paulus adalah seorang Yahudi yang dia adalah dikategorikan Yahudi yang sunat pada hari yang ke-8, lalu kemudian dia tumbuh dan besar di bawah pengajaran seorang rabi yang terkenal, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara ada di kalangan orang Yahudi, strata saudara-saudara itu, strata religius saudara-saudara itu akan menentukan strata sosial saudara-saudara. Itu sebabnya kaum Sanhedrin yang kemudian juga sebenarnya tokoh-tokoh agama itu juga menjadi semacam anggota DPR saudara-saudara. Karena konsep mereka saudara-saudara. Jadi Paulus adalah salah satu anggota Sanhedrin dikatakan. Jadi Paulus adalah seorang yang terpandang menurut suku orang Yahudi, tetapi kemudian itu sebabnya Paulus memandang Kristus yang lahir dari orang Nazaret, dari arah Galilea, saudara-saudara. Galilea, orang-orang pinggiran. Paulus menganggap apa sih mereka kenapa percaya ada manusia yang namanya manusia anak tukang kayu itu. Buat Paulus itu sama sekali unthinkable, nggak mungkin. Itu sebab Paulus dengan penuh kemarahan berusaha untuk mengejar orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi kemudian Paulus mengatakan, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Terjadi perubahan cara pandang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, jadi pengalaman kelahiran di dalam Kristus itu akan melahirkan ciptaan baru, melahirkan karakter yang baru. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudara-saudara, perhatikan kalau kita baca ayat ini ada progresif, yaitu progresif di mana menolong saudara dan saya untuk sampai menjadi para pelayan pendamaian melalui kita. Artinya saudara-saudara, ketika saudara menjadi pelaku orang yang mengampuni orang lain, pada saat yang sama saudara sedang menjalankan pelayanan pendamaian yang mendamaikan orang itu dengan kita dan mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Karena ayat yang sebelumnya di dalam Matius mengatakan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara-saudaraku, pengampunan Allah Bapa melalui salib Kristus haruslah menjadi pengalaman yang nyata dan hidup. Ada pengalaman kebaruan yang terjadi sebagai manusia dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang memeteraikan keselamatan di dalam hati orang percaya. Saudara, pengalaman-pengalaman yang disebut kelahiran baru di dalam teologi disebut mystical experience. Pengalaman mistis. Kenapa saudara-saudara? Karena itu sesuatu yang dialami tetapi sulit dijelaskan dalam pengertian karena orang-orang itu beda-beda pengalamannya, latar belakangnya. Dalam ketika saya mewawancari para calon mahasiswa baru yang mau masuk menjadi calon hamba Tuhan, banyak di antara mereka yang lahir di antara keluarga Kristen, bahkan anak pendeta, itu mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi pengalaman kelahiran baru mereka. Ya. Apakah kamu sudah pernah mengalami kelahiran baru? Kapan ya? Saya sejak kecil ya di gereja, ya, tahunya ya itu gitu. Kadang-kadang mungkin ada keinginan untuk coba yang lain, ngicipi yang lain. Mosok sih aku dari kecil Kristen gitu. Kadang-kadang dengar pengalaman orang lain yang mungkin bukan dari orang Kristen, seperti ada keinginan mungkin. Saudara-saudara, pengalaman kelahiran baru di dalam Kristus itu tidak harus saudara dan saya mengalami pengalaman yang ekstrim.
Tetapi yang pasti saudara, pengalaman itu ditandai di mana saudara mulai melihat melihat pengorbanan Kristus itu bukan dalam perspektif pengetahuan saudara-saudara, tetapi itu benar-benar penebusan Kristus itu berbicara secara pribadi kepada saya, berbicara secara pribadi kepada saudara dan saya, dan saudara mulai mengenali dosa-dosa kita. Ketika saudara dan saya mulai mengenali, bukan mengenali karena saya lahir Kristen, saya diajar baik. Saudara-saudara, kadang-kadang mata kita tidak bisa mengenali bahwa sesungguhnya kita itu ada dosa. Pengalaman saya, saudara-saudara, pada waktu saya lahir sebagai anak pendeta, saya sering saksikan ini. Tetapi justru ini untuk memvalidasi kebenaran yang saya mau sampaikan, bahwa pengalaman penebusan Kristus yang hidup, no matter what is your background, apapun latar belakang saudara-saudara, tetapi begitu saudara mengalami penebusan Kristus yang hidup, itu terjadi ketika saudara mulai mengenali dosa kita. Kok bisa, Pak? Ya samalah saudara-saudara. Saudara akan tahu arti terang setelah dibandingkan dengan gelap. Saudara-saudara, saya pernah seperti saya merasa tidak berdosa, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya lahir sebagai anak pendeta, lalu kemudian anak pertama, saya merasa tertuntut untuk selalu menjadi teladan. Di sekolah belajar baik, gak pernah bolos, gak pernah telat sekolahnya, saudara-saudara. Saya di sekolah minggu berusaha hafal ayat. Kalau diminta siapa yang mau maju ke depan nyanyi sekolah minggu, saya maju ke depan. Kenapa? Ya anak gembalanya, saudara-saudara, anak pendetanya. Dan saya merasa hidup saya oke. Saya gak ada masalah. Saya gak pernah nyontek, saya gak pernah nakal. Ya ada dosa kecil-kecil sih. Dosa kecil, saya ingat saya mencuri jeruknya tetangga. Tetapi waktu saya bawa pulang, saya takut makan, saudara-saudara, karena ini rumah pendeta. Jadi apa yang saya lakukan, saya simpan jeruk itu di selorokan itu ya, di selorokan dari lemari baju sampai busuk. Karena saya tidak berani makan. Saya berani mencuri tapi tidak berani menikmati hasil pencurian saya. Dan saudara-saudara, saya merasa ya itu kecil lah. Dan ketika remaja, saya dalam hidup yang lurus-lurus saja. Saya ikut training sekolah Alkitab, saya mengajar sekolah minggu, saya melayani cabang-cabang sekolah minggu, saudara-saudara, melayani pelayanan kaum muda, naik sepeda 10 kilometer, lebih ya 12 km, PP 24 km bersama dengan teman saya lakukan. Saya merasa Tuhan, kayaknya Yesus gak perlu mati untuk saya. Karena hidup saya baik-baik saja. Meaningless gitu. Kematian Kristus, kan Yesus mati untuk orang berdosa, tapi saya gak merasa berdosa. Nah itu masalah. Sampai satu kali saudara, ketika perjamuan kudus, saya main musik, saya main bass, lagu salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Lagu itu lagu memang yang biasa dinyanyikan oleh ayah saya. Tetapi kali itu ketika menyanyikan lagu dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara-saudara, saya di dalam pengalaman rohani saya, itu seperti mata saya terpejam sambil main bass. Tapi seperti saya memandang Yesus yang tersalib. Dan mata Yesus menatap mata saya. Dan kemudian mata Yesus ketika menatap mata saya, dia berkata tanpa terdengar suaranya, tetapi saya bisa menangkap perkataannya dengan mengatakan, Wan, nama saya kan Agustinus Dermawan, kalau di rumah saya dipanggil Wawan ya. Wan, aku mengasihi engkau, aku mengasihi kamu. Waktu saya merasakan kalimat itu, saudara-saudara, muncullah pengenalan dosa yang selama ini saya tidak kenali. Apa itu, saudara-saudara? Kesombongan.
Betapa sombongnya saya bahwa saya cukup bersih di hadapan Tuhan. Bahwa hidup saya cukup baik sehingga saya tidak perlu penebusan darah Yesus. Dan kalimat Yesus mengatakan, aku mengasihi kamu. Bukankah saya lahir di tengah keluarga hamba Tuhan dan tidak harus mengalami kehidupan kejahatan yang hancur, yang memalukan? Bukankah itu adalah tanda kasih sayang Tuhan atas hidup saya? Sehingga kalau saya bisa hidup tanpa harus mengenal Yesus, tanpa harus mengalami babak belur, bukankah itu juga bagian dari penebusan Kristus? Karena kematian Kristus telah menyelamatkan orang tua saya terlebih dahulu, bukan? Sehingga melaluinya justru saya dapat benefit untuk melangkah tanpa harus mengalami kehidupan yang jauh dari Tuhan. Dan dari situ, saudara, saya mengenali dosa yang tidak pernah saya sadari sebelumnya. Kesombongan saya di hadapan Tuhan. Pada momen itulah, saudara-saudara, saya mengalami penebusan Kristus yang hidup. Dan pengalaman itu menolong saya untuk mengidentifikasi, untuk mengenali betapa anugerah Tuhan itu besar dalam hidup saya, saudara-saudara. Dan sekarang di dalam ayat ini, saudara-saudara, itu menjelaskan bahwa Kristus mati supaya saudara dan saya hidup. Kristus hidup melalui Roh Kudus supaya kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Setiap kali saudara dan saya menang atas daging setelah percaya kepada Yesus, saudara, melalui Roh Kudus saudara sedang mengalami kuasa kebangkitan. Ketika saudara-saudara mengalami bersoalan dengan hubungan dengan orang lain, ketahuilah saudara-saudara, karena Kristus hidup melalui Roh Kudus supaya saudara dan saya itu bisa mengalami kembali kuasa kebangkitan Kristus dengan mengalahkan maut yang memprovokasi kita, daging kita, untuk berespon kejahatan dibalas dengan kejahatan. Bukankah itu ketika saudara dan saya kembali kepada pola manusia lama, itu berarti kita kembali kepada kehidupan yang dikuasai oleh maut, saudara-saudara. Tetapi puji Tuhan, Kristus yang mengalahkan maut ketika dia mati dan kemudian ketika dia bangkit membuat saudara dan saya memiliki pengalaman kuasa kebangkitan Kristus untuk terus mengalahkan maut melalui kemenangan daging yang terus menerus membawa kita untuk kembali hidup di dalam manusia yang lama. Melalui kebangkitannya, orang yang percaya mengalahkan maut. Setiap kali mengalahkan keinginan daging. Setiap kali di handphone saudara-saudara ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan saudara-saudara mengatakan tidak. Di saat itulah saudara-saudara dagingmu yang berseru, itu engkau mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Karena apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kita tidak hidup untuk diri kita sendiri lagi. Saudara-saudara, next. Pengampunan Allah Bapa melalui salib Kristus haruslah menjadi pengalaman yang nyata dan hidup. Sudahkah saudara mengalami pengalaman yang nyata dan hidup ini? Tidak harus dramatis. Tetapi cirinya saudara mengenali dosa saudara dan melihat bahwa salib Kristus itu begitu nyata dan hidup bagi kita. Mengapa orang tidak bisa memberitakan Injil? Karena kemungkinan pengalaman keselamatannya shallow, kabur, tidak jelas. Saudara perlu, Tuhan, saya mau
Tuhan Engkau tolong saya. Saudara-saudara, sekalipun saya anak pendeta, pada akhirnya pengalaman ini menolong saya untuk menyadari bahwa kehidupan yang berdosa itu bisa disadari, bisa tidak, dan itu menolong saya untuk kemudian bisa melihat bahwa Kristus itu selalu merupakan jalan keluar bagi setiap orang. Next. Pengalaman anugerah pengampunan yang hidup dari Allah akan menjadi kekuatan bagi kita untuk mengampuni orang lain. Amin. Next selanjutnya. Kristus mati supaya kita hidup. Kristus hidup melalui Roh Kudus supaya saudara dan saya hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Apa sih kuasa kebangkitannya? Saudara, mungkin kita pikir hanya berhubungan dengan menyembuhkan orang sakit, kekurangan dicukupkan. Saudara, kuasa kebangkitan Kristus sebenarnya inti pesannya adalah maut dikalahkan. Dan maut itu apa? Maut itu muncul melalui provokasi daging kita. Ya, melalui provokasi daging kita yang membuat pikiran kita ditwist sehingga kita kemudian bisa merasionalisasi. Oh, enggak apa-apa ini. Oh, ini bisa. Saudara, setiap kali saudara mengatakan tidak, sebab Yesus sudah merebut saya, Yesus sudah menebus saya. Disitulah saudara mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Saudara, slide berikutnya. Pengampunan itu mau atau mampu, saudara. Ya. Pengampunan itu kemauan atau kemampuan, saudara. Aduh, saya mau sih. Tapi tiap kali lihat dia itu saya nggak mampu. Aduh, kayaknya pengen. Saudara, karena saya masih hidup di dalam dunia yang sama seperti di mana saudara hidup ya saudara. Kadang-kadang ketemu juga macam-macam orang ya, macam-macam bahkan di dalam konteks pelayanan pun bisa, saudara bisa. Tetapi saudara, di dalam konteks pelayanan atau konteks sebagai orang percaya, kadang-kadang kita tahu dalam pikiran kita harus lakukan ini. Tetapi kita nggak mampu, kita tidak mampu. Atau sebaliknya, saudara-saudara, kita nggak punya kemampuan. Ya, kita tidak punya kemampuan. Salah, itu sama tadi. Kita tidak punya kemauan, saudara-saudara. Tapi sebenarnya kita mampu gitu. Kenapa? Ya orang itu dekat dengan kita, tapi kita nggak mau. Atau bahkan kita hidup satu rumah gitu. Tapi kita nggak mau, biar dia rasakanlah. Dan saudara, entah kita mau tapi tidak mampu, ataukah kita tidak mau walaupun sebenarnya mampu. Jawaban Yesus menarik sekali, saudara. Saudara, di dalam Matius pasal 6 ayat 12 itu digunakan kata yang tidak dipakai di dalam Injil-Injil yang lain. Kata yang bersalah kepada saya, yang bersalah kepada kami. Kata bersalah itu kalau terjemahan bahasa Inggris itu lebih tepat, yaitu debt, hutang. Dipakai kata ekonomi, saudara. Nah, ternyata ini ada maksudnya. Sebab di dalam Injil Matius pasal 18, Yesus mengulangi prinsip ini lagi ketika Petrus bertanya kepada Yesus. Petrus bertanya kepada Yesus satu kali di dalam Matius 18 ayat 21. Petrus bertanya, "Guru, berapa kali aku harus mengampuni? Menurut Taurat Tuhan sih, aku harus mengampuni 7 kali. I'm done. Saya sudah lakukan. Aku mampu. Aku juga mau." Ini kan ketika Petrus bertanya, ini kan berarti dia mau, saudara. Dia mau dan dia mampu. Tapi kemudian jawaban Yesus kepada Petrus, saudara-saudara, dalam ayat 22, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali, 490 kali. Wow.
Ini berbicara tentang pengampunan yang di luar kemampuan. Bahkan andai kata mau pun, rasanya sulit, saudara. Rasanya sulit. Akhirnya Yesus kemudian membuat perumpamaan ini. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang kemudian dia hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dan salah satu orang yang punya hutang kepada dia itu datang, dihitung hutangnya. Dia berhutang 10.000 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar. Dan kalau berhutang 10.000 talenta artinya berhutang berapa? 60 juta dinar. Kalau upah pekerja 1 dinar itu untuk 1 hari, Matius 20 ayat 2 itu 1 hari itu upahnya 1 dinar. Maka itu berarti orang ini berhutang bekerja selama 60 juta hari. Atau kurang lebih sekitar 164.000 tahun harus kerja kepada raja ini. Jadi anak cucunya, cicitnya terus gak akan bisa lunas, saudara. Karena hutangnya adalah 164.000 tahun. Kalau satu generasi itu 30 tahun saja. Satu generasi itu biasanya 30 tahun dihitungnya, saudara. Berganti generasi berikutnya. Dan saudara, berapa banyak orang ini. Tapi kemudian ketika itu hamba ini kemudian, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Saudara-saudara, bicara tentang pengampunan itu bicara tentang utang. Orang utang kita, orang menyakiti berarti utang kepada kita. Saudara-saudara, kita tersakiti berarti memiutangi orang itu, saudara-saudara. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh karena belas kasihan kepada hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Respon raja tersebut ketika hamba ini mengatakan, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Walaupun ini sebenarnya tidak mungkin dilunaskan. Tapi tergeraklah oleh belas kasihan. Ayat 28, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar, saudara. 100 hari kerja, kira-kira 3 bulan lebih sedikit. Kepadanya dibandingkan yang 164.000 tahun, dibandingkan 3,5 bulan gak ada apa-apanya, saudara. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Saudara, kalimat yang sama diucapkan oleh temannya yang hamba ini, diucapkan dia kepada raja. Sama, kalimat yang sama. Tetapi respon raja, kalau respon raja hatinya penuh belas kasihan. Bapak kita itu melihat kita penuh belas kasihan. Bapak kita itu melihat saya dan saudara penuh belas kasihan. Tetapi hamba ini melihat temannya mengatakan, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Perhatikan nih, menaruh kepada sandera di penjara sampai dilunaskan hutangnya. Bukankah seringkali ketika kita tidak mau mengampuni, sikap hati kita itu begitu? Saya ingin lihat dia ya nanti ya. Begitu dia terjadi apa-apa, kita seperti memasukkan dia kepada sandera pikiran kita. Kita seperti, coba ya nanti lihat ya. Kalau dia terjadi apa-apa. Dan begitu dia mengalami sesuatu, seperti hutang kita lunas, saudara. Mengalami hal-hal yang buruk,
Sehingga kadang-kadang saudara, bahkan ada orang-orang yang mungkin berpikir jangan balas kejahatan dengan kejahatan, sebab Tuhan menaruh bara di atas kepalanya. Itu dengan pikiran ini saudara. Dengan pikiran menaruh bara itu artinya apa? Nanti Tuhan sendiri yang balas, kecelakaan apapun juga. Jadi tidak benar-benar mewakili hati Bapa. Ingin tidak membalas dengan kejahatan supaya Tuhan saja yang balas dia. Ini kan sikap yang sama dengan budak ini, dengan hamba ini. Seolah-olah menyerahkan dia kepada penjara pengadilan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan bukan pribadi yang bisa kita sogok, bisa kita pengaruhi. Ketika kita berpikir Tuhan menaruh bara di atas kepalanya, itu artinya urusan Tuhan, that's all. Kita tidak pernah mengharapkan apa-apa. Dan akhirnya saudara-saudara, melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadanya. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Saudara-saudara, bukankah kita harus mengasihani orang yang menyakitkan kita seperti kita telah dikasihi oleh Bapa? Pak, ngomong gampang, betul. Begitu saudara dan saya berpikir melakukan ini tanpa memandang salib Yesus, tanpa memandang pengalaman anugerah pengampunan yang kita telah terima, dan kita berpikir saya akan melakukannya, tapi tidak sanggup karena kita melakukannya dengan kekuatan kita. Saudara-saudara, dalam beberapa pengalaman saya melayani orang-orang yang mengampuni. Di dalam pikiran mereka sudah mengampuni. Tetapi saya melihat adanya sikap-sikap yang belum terjadi rekonsiliasi begitu ya saudara-saudara. Jadi pikiran oke, tetapi emosional belum gitu ya saudara-saudara. Dan saudara harus ketahui bahwa memang itu langkahnya. Saudara beriman dulu, memandang salib Tuhan dan mengatakan aku akan mengampuni dia. Tuhan, aku ampuni dia. Begitu saudara tetapkan itu menjadi tindakan iman saudara-saudara. Maka saudara-saudara, iman itu mempengaruhi perbuatan kita, bukan? Saudara-saudara, do something that good. Lakukan yang baik. Buat orang itu. Itu langkah iman. Itu langkah iman. Berapa waktu yang lalu saudara-saudara, ada orang yang menjelek-jelekkan institusi yang saya pimpin. Wow, menjelek-jelekkan di sosmed, di sini, di macam-macam, menuduh ini, menuduh macam-macam. Dan banyak orang, saya ingat ada orang ketika saya melakukan perjalanan di Amerika dan kemudian sampai transit di Narita, saudara-saudara, tiba-tiba ada orang yang telepon saya. Karena di grup para pendeta ini lagi ribut membicarakan sati. Pak Agus gak lihat grupnya. Kenapa? Saya gak ada internet, saya bilang gitu. Lalu saya buka, wow, saya rasanya ingin marah, tapi saudara-saudara, ada teman-teman yang mengatakan, Pak dia begini. Pak orang itu pernikahannya pun punya masalah, begini. So saya bisa bantu Pak Agus, tunjukkan begini. Satu kali saudara-saudara kami debat di grup itu, saya sampaikan perdebatan itu saya bilang, tetapi kemudian ketika dia jawab, dan kemudian jawaban dia itu seperti tidak memandang saya, saudara-saudara, tidak memandang saya. Orang-orang yang mengenal saya tiba-tiba DM kepada saya, dia mengatakan, Pak Agus, kalau saya mendengar Pak Agus dibegitukan, saya enggak terima. Dia begitu. Di dalam jawaban orang ini, ketika saya jelaskan dengan baik kemudian dia balik, dan saudara-saudara, singkat cerita, kami harus bertemu di Jakarta. Kami harus selesaikan dengan orang itu di Jakarta, saudara-saudara. Kami dipanggil dan kami mengadakan pertemuan di Jakarta. Tidak bisa hanya lewat Zoom, harus face to face, saudara-saudara. Akhirnya saya pergi ke Jakarta
Dan di dalam pertemuan ini saya bawa juga para pimpinan yang berada di bawah saya, Kaprodi, kepala bidang program studi S2 saya bawa dia, saya bilang tolong siapkan semua surat-surat dokumen yang diperlukan karena kita dituduh ini, kita serius tuduhan ini. Jadi saudara-saudara, tuduhan itu sampai dikatakan kami akan bawa ke Dikti, ya Dikti itu pendidikan perguruan tinggi, saudara-saudara. Dan itu bisa menyebabkan, dalam ancamannya bisa menyebabkan akreditasi kami dibatalkan. Wow, kalau akreditasi dibatalkan itu berarti kami nggak bisa mewisuda orang. Kami bisa dituntut oleh para mahasiswa, saudara-saudara. Saya sangat serius tuduhannya nih. Dan akhirnya saya ke Jakarta, dan ketika ke Jakarta, saudara-saudara, saya berikan kesempatan dia bicara terlebih dahulu. Memang ada pemimpin yang lain, dan ketika dia bicara begini-begini dan tunjukkan surat tuduhannya, memang surat tuduhan itu dia sudah disebar secara publik, saudara-saudara, tuduhan kepada institusi yang saya pimpin. Ini di poin ini. Lalu saya bilang kepada, silakan Kaprodi jawab. Lalu dia jawab semua tuduhan itu berdasarkan data yang kami punya, dan setelah itu kemudian jawaban, oh begitu, saudara-saudara, wih, orang ini jawabannya nggak enak. Oh begitu toh, saya baru tahu. Loh, kamu sudah ngomong begini. Ini kalau di luar ini sudah bisa masuk pengadilan karena mencemarkan nama baik, ya saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, saya ingat firman Tuhan. Apa sih itu? Dan akhirnya saudara-saudara, kami selesai, kami berdoa, kami berpelukan. Dan berapa hari yang lalu saya bertemu di dalam satu Zoom yang sama. Dia menyampaikan firman Tuhan, saya yang memberikan sambutan. Tapi saudara-saudara, percayalah, mengampuni tidak mudah. Begitu berhubungan dengan kehormatan, dengan rasa sakit. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita tidak bisa mengampuni, Bapa kita tidak mengampuni kita. Unless you forgive. Kecuali kita mengampuni, enggak ada jalan lain. Keras memang. Tapi saudara melakukan bukan karena saudara mampu. Tapi kita melakukan karena Yesus telah menjadi teladan buat kita. Apa yang saudara alami hari-hari? Adakah hal-hal yang membuat saudara-saudara, entah level apapun, ada something that you hold on, engkau yang tahan. Belajar, lepaskan pengampunan. Mari kita berdoa. Sebelum kita menyanyikan lagu Mengampuni, saudara harus tahu bahwa di dalam Matius 18 itu, pada akhirnya hamba tersebut itu dimasukkan ke penjara, diserahkan kepada algojo. Ada satu artikel yang saya baca, judul artikel itu Hidden Tortures. Tuhan mengizinkan ada siksaan-siksaan yang tersembunyi seperti algojo. Sampai kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Mengapa? Karena ketidakmauan kita mengampuni itu mengganggu persekutuan antara Bapa dengan kita. Ketidakmampuan mengampuni itu membuat kita akan memelihara, memberi peluang kepada daging kita untuk menang. Dan bukan salib Yesus yang menang. Hidden tortures. Saudara-saudara, kalau Tuhan mengingatkan saya dan saudara-saudara, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau saudara-saudara hidup berkelimpahan. Tuhan mau saudara mengalami
breakthrough. Saudara, saya tidak bisa mengatakan lebih banyak lagi, karena saya percaya Roh Kudus mampu berbicara secara pribadi kepada kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku hati mengasihi. Amin. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Sekali lagi, ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah pada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pungli. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah pada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pungli. Amin, haleluya. Saudara-saudara, mari kita memberikan respon kepada firman Tuhan. Dalam level berapapun, entah kalau dalam perumpamaan Yesus, orang itu berhutang kepada kita 1000 dinar, 100 dinar, atau bahkan 5 dinar sekalipun, saudara dan saya telah mengalami pengampunan 160 juta dinar. Satu pengampunan yang besar. Pandang salib Yesus yang telah mengampuni saya dan saudara-saudara. Untuk saudara dan saya dimampukan mengampuni yang bersalah. Saudara-saudara, kadang-kadang respon-respon kita yang spontan adalah respon-respon ketika kita disakiti, kita ingin balas menyakiti. Tetapi ketahuilah saudara-saudara, ketika Yesus disakiti, Dia justru mengampuni. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Belajar mengampuni akan menolong saudara-saudara untuk mengalami hidup berkelimpahan di dalam Dia. Janji-janji firman Tuhan menjadi nyata dan hidup di dalam saudara dan saya, bukan untuk menghukum mereka yang menyakiti kita, untuk memperlihatkan bahwa kasih Allah itu nyata bagi semua orang. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara yang mendengar firman Tuhan ini, dan firman Tuhan ini mengetuk pintu hatimu, menantang engkau untuk engkau mengampuni siapa yang ada di dalam pikiran saudara-saudara, yang di benak saudara, apapun itu saudara.
Saudara, lepaskan pengampunan. Amin. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah pada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih, mengampuni tiada pamrih, mengasihi tiada pamrih. Mari kita akan berdoa bagi saudara yang bergumul untuk mengampuni. Saudara adalah anak-anak Tuhan, kekasih Tuhan. Jadilah seperti Bapa yang sempurna. Minta Tuhan kuatkan untuk dapat mengampuni. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu berbicara sangat jelas kepada setiap kami. Kami bisa bersinggungan dengan orang-orang di dalam keluarga, di dalam tempat kerja, kepada orang-orang yang kami kenal maupun kepada orang yang tidak kami kenal. Kami kadang-kadang menahan kemarahan, kebencian, kepahitan, rasa sakit hati. Tuhan, kami mau minta Tuhan Engkau menyembuhkan kami. Engkau menyembuhkan setiap kami ketika kami menyembuhkan orang yang bersalah kepada kami dengan melepaskan pengampunan. Kami mau berdoa kiranya Tuhan kuasa kesembuhan itu terjadi seperti di dalam Mazmur 126 ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kami seperti orang-orang yang bermimpi. Engkau memulihkan batang air di negeri Negeb yang tandus, yang kering. Tetapi oleh karena pemulihan-Mu, maka Tuhan mampu membuat batang air di tanah tandus. Mungkin tanda tandus itu berbicara tempat kerja kami. Mungkin tanda tandus itu bicara tentang kehidupan kami. Ada perkara-perkara yang kami sedang alami, ketandusan-ketandusan. Tuhan, kami mau berdoa ketika kami lepaskan pengampunan, biar kehendak-Mu yang jadi, pemulihan terjadi atas setiap bagian-bagian yang tandus itu. Sebab kami percaya kerajaan Allah datangkan atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan di dalam nama Yesus kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Saya serahkan kepada Erik. Oke, terima kasih kepada Pak Agus untuk firman-Nya yang sungguh memberkati kita. Saya percaya ya, tadi kita belajar mengenai pengampunan, forgiveness. Di dalam pengampunan itu tentunya pasti nanti akan ada sukacita karena hatinya akan ada kedamaian juga gitu ya. Nah, sama halnya juga ketika kita sebentar lagi akan memberi, kita juga akan ada sukacita di dalam pemberian kita. Maka kita mau siapkan hati kita untuk kita mau memberi, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan yang telah kami terima Tuhan di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, hari ini Tuhan kami mau memberikan sebagian dari apa yang kami miliki untuk perkembangan gereja di tempat ini Tuhan. Perkembangan misi juga di tempat-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati setiap aktivitas, setiap pelayanan yang kami lakukan Tuhan, supaya memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami siap untuk memberi dengan sukacita. Kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, pengumuman khusus untuk minggu ini ya. Kita minggu ini adalah minggu untuk memberikan persembahan misi juga. Jadi kita akan ada 2 kali persembahan dalam minggu ini. Kita mau sebelumnya kita mau lihat dulu ya sebuah video misi ya. Silakan.
Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, keluarga besar GSJA di seluruh Indonesia, bahkan juga yang tinggal di luar negeri, saya ucapkan salam misi. Kami dari Departemen Misi Dalam Negeri, setelah kita mendengarkan bersama-sama atau menyaksikan video yang disampaikan oleh Ketua Umum kita, lalu kemudian misi luar negeri, lalu misi kepada suku yang terabaikan, sekarang kami ingin mengajak saudara-saudara untuk bersyukur kepada Tuhan, karena dalam misi dalam negeri kita telah melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Misalnya, pekerjaan kami yang pertama-tama adalah mengkoordinir supaya ada perintisan-perintisan gereja baru. Sekurangnya dalam 5 tahun terakhir ini, dengan tidak menghitung pada masa pandemi, itu ada 380 gereja baru di non-kota setelah dirintis, dan 130 gereja baru di perkotaan di seluruh Indonesia dirintis. Jadi totalnya ada 510 gereja baru telah dirintis. Ini adalah anugerah Tuhan. Dan kalau kita rata-rata, berarti setiap tahun Tuhan memberikan pada kita sekitar 100 gereja baru. Puji nama Tuhan. Saya juga ingin mengajak saudara untuk bersyukur kepada Tuhan, karena bukan saja kami mengurusi perintisan gereja baru, tetapi juga kami merevitalisasi gereja-gereja yang sudah ada. Sekurangnya selama 5 tahun terakhir ini ada 285 gereja lokal yang sudah mengikuti program revitalisasi ini dengan menghadirkan 2025 orang-orang aktivis gereja yang mengikutinya, untuk supaya gereja-gereja lokalnya akan mengalami revitalisasi yang luar biasa. Tetapi juga pada saat yang sama kita ingin mengembangkan pemimpin-pemimpin baru, baik di tingkat lokal atau di tingkat wilayah, sehingga ada pementoran kepada orang-orang pemimpin baru. Dan dalam program ini ada 105 mentor yang kita training, sehingga mereka dapat mengembangkan kepemimpinan di dalam kehidupan kira-kira 500 menti, orang-orang calon pemimpin baru yang luar biasa. Nah, sebelum saya lanjut, saya kira saya mau ngajak saudara untuk menyaksikan kesaksian dari salah satu seorang perintis yang telah merintis dengan luar biasa berhasil oleh karena Tuhan telah menolong dia. Salam, perkenalkan nama saya Pastor Sujanto dan ini istri saya Pastor Siti Nurhayati. Salam. Kami mulai merintis gereja kami tahun 2016, Gereja Gerbang Kemuliaan. Di kota yang tidak mudah dan tidak gampang, yang terkenal dengan kuasa gelap dan okultisme. Tahun 2017, lewat perintisan gereja kota oleh Departemen Misi Nasional, kami dibimbing dan diajar, dan gereja kami mengalami pertumbuhan. Mulai dari 5 jiwa sampai 155 jiwa. Amin. Orang-orang yang terikat kuasa gelap dilepaskan, orang-orang bertobat, tatung-tatung dilepaskan. Amin. Tuhan bekerja luar biasa. Amin. Puji Tuhan, sekarang kami memiliki gedung 2 lantai yang kami pakai sekarang. Amin. Kami mewakili teman-teman perintis mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetapi bukan hanya itu. Akhir-akhir ini kami merasa bahwa gereja-gereja perlu bergerak dengan luar biasa dalam soal-soal penginjilan, sehingga kita membentuk satu tim khusus yang dipimpin oleh Pak Pendeta Frans Kansil untuk menggerakkan penginjilan dan melatih penginjilan. Kita sebut satu program yang disebut dengan Kobarkan Api Penginjilan Nusantara, dan ini telah menggerakkan orang-orang dilatih untuk dapat aktif menginjil dengan luar biasa. Dan semua program ini didukung oleh tim kami yang merupakan tim doa. Kita ada tim penggerak doa nasional, tim penggerak doa daerah, tim penggerak doa gereja setempat. Jangan lupa besok hari Senin kita mengadakan KKR Misi. Semua gereja-gereja setempat diundang untuk mengikuti. Kalau bisa, ikuti KKR Misi dalam bulan misi September 2024 ini. Besok dimulai jam 6 sore waktu Indonesia Barat, dan yang waktu Indonesia Tengah dan Timur bisa menyesuaikan. Kami akan mengadakannya via Zoom. Lebih baik kalau setiap gereja setempat akan berada di dalam satu device, sehingga pada akhirnya kita bisa menampung sekitar 1000 gereja di seluruh Indonesia ini untuk mengikuti Zoom. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan selama ini. Dukunglah terus dengan doa-doa kita, dukunglah terus dengan daya-daya kita, dukunglah terus dengan dana-dana kita, sehingga semua perintisan-perintisan gereja dan semua usaha penginjilan maupun apapun yang kita pakai untuk mengembangkan gereja setempat di seluruh Indonesia akhirnya menjadi kenyataan. Terima
Terima kasih dari lokasi Ibu Kota Nusantara. Saya sampaikan salam misi nasional. Jaya, amin. Kita ini khusus minggu ini kita akan ada persembahan 2 hari. Persembahannya akan ditransfer di rekening yang sama yang sudah ditampilkan. Tetapi untuk misi, untuk setiap kita yang tergerak untuk persembahan di misi, tolong diakhiri dengan 001 ya. Jadi belakangnya supaya tahu khusus untuk misi, belakangnya 001. Jadi semisal misalnya 100.000, misalnya 100.001 ya. Jadi itu, dan juga persembahan gereja yang biasa juga tetap bisa dilakukan, bisa melalui rekening kita, dan juga ada persembahan kotak persembahan di belakang untuk yang mau memberi secara cash. Oke, terima kasih juga untuk semua kita yang sudah memberi persepuluhan dan juga persembahan untuk mendukung kegiatan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kita, dan biarlah kita bisa secara rutin juga ya memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Dan juga kita mau hadir ya guys untuk minggu depan di tempat yang sama, di jam yang sama juga. Dan juga untuk Sunday service untuk anak-anak juga sekolah minggu selalu ada ya. Jadi kita mau encourage sejak dini, biarlah anak kita bisa mengenal Tuhan, pribadi Tuhan sejak dini. Oke. Kegiatan seminggu ke depan, hari Selasa kita akan ada more. Karena retreat kita juga sudah dekat ya, jadi mari kita mau berdoa untuk retreat kita juga. Untuk panitia bisa tergerak hatinya untuk datang ya, kita mau berdoa bersama. Yang non panitia juga diundang ya, kita mau more bersama, kita mau berdoa bersama. Lalu di hari Kamis ada KTB ya, ada di Barat 1, Barat 2 dan di Timur. Nanti untuk informasi tempat nanti bisa diinformasikan melalui grup masing-masing. Wajah-wajah yang sudah ber-KTB semua ya ini ya. Ada amin? Amin ya. Jadi kita mau KTB sama-sama nanti hari Kamis, jangan lupa untuk kita tetap setia ya. Dan juga untuk hari Jumat ini ya, kemarin sudah ada welcoming party gitu ya. Nah hari Jumat ini ada KTB mahasiswa di gereja. Jadi mungkin juga untuk yang lain mungkin ada mungkin ponakannya atau sepupunya atau apa yang mungkin masih mahasiswa, boleh diajak ke KTB mahasiswa. Dan juga untuk retreat guys, retreat kita ada tanggal 5 sampai 6 Oktober ya. Masih dibuka pendaftaran sampai hari ini dengan biaya yang single itu 3 orang per room itu 650, yang double itu 750, yang itu satu kamar 2 orang ya, sama extra bednya 325. Jadi yang belum mendaftar bisa silahkan, ayo kita mau daftar yuk, kita mau bareng-bareng rehat sejenak juga, kita mau lebih fokus lagi kepada Tuhan, kita mau bareng-bareng nih sama satu gereja semua ya. Jadi yang belum daftar silahkan, masih dibuka pendaftaran sampai hari ini. Kita mau sama-sama retreat tanggal 5 sampai 6 di sana ya, Malang gitu ya. Juga terima kasih untuk para pelayan Tuhan hari ini. Terima kasih sudah memberkati kita pada hari ini. Kita mau melayani Tuhan kita lebih lagi, amin. Saya kembalikan lagi ke Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih Erik. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Semua saya harap sehat walaupun cuaca panas, belum turun hujan, tapi kiranya hati kita tetap teduh. Oke, kita akhiri doa kita, dan saudara-saudara, panitia retreat, saya bersyukur buat apa yang saudara kerjakan. Kita perlu doa bersama-sama supaya di dalam retreat ini Tuhan bekerja sesuai dengan temanya Stand for My Family ya saudara. Nampaknya family ini
menjadi benteng yang terakhir kesannya begitu ya. Karena banyak hal bisa terjadi. Kalau saudara berada di dalam keluarga yang erat, yang kuat, puji Tuhan, bersyukur. Tetapi saudara kalau ketemu dengan orang lain yang keluarganya bergumul, saudara. Kemarin hari Jumat juga sudah berjalan welcoming party. Terima kasih buat Henny yang sudah sharing ya. Saudara harus ada di sana ya. Waktu Terry datang langsung Henny mengatakan, itu suami saya. Weh, saya belum pernah mendengar Henny ngomong begitu ini ya. Weh, langsung ya. Saya lihat Terry ini, wah langsung Terry mukanya cerah karena memang baru dari salonnya, saudara. Tetapi saya bersyukur saudara ini bisa sharing apa yang menjadi pengalamannya, karena temanya adalah tentang perlunya komunitas. Langsung ada momen tertentu saya langsung angkat tangan masuk, kalian perlu komunitas, kita buka komunitas ya saudara. Ada juga yang hadir dengan berbagai macam kebutuhan, tetapi kita percaya Injil Yesus Kristus akan menolong mereka mendapatkan jawaban. Dan kiranya Tuhan menolong, be ready untuk diminta nanti bantuannya saudara. Dengan segala pengalaman saudara, be ready. Ya, karena ini para mahasiswa macam-macam pengalamannya ya. Kemarin tuh ada yang sudah ya begitulah. Nanti saudara datang sendiri aja. Oke, kita akan berdoa bersama-sama, menyerahkan retreat dan semua persiapannya. Kiranya Tuhan menolong kita. Haleluya, haleluya. Saya minta tolong untuk Hendry bisa berdoa. Hendry ya. Hendry yang bisa berdoa untuk rencana retreat kita. Masih kira-kira sekitar 2 minggu lagi, 3 minggu. Kiranya Tuhan tolong ya semua persiapan. Ya, dan semua kita, supaya Tuhan berkati dalam pekerjaan dan kesehatan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang mengemburkan tanah hati kami, memahami firman yang kami terima hari ini dan menyempurnakannya dalam kehidupan kami setelah ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan kami sebentar lagi akan menyudahi kebaktian kami. Dan Kau sertai Tuhan kebaktian selanjutnya, para anak-anak yang di Sunday School di atas juga kami tidak lupa Tuhan, untuk Kau juga sertai juga anak-anak kami dan semua orang-orang tua di sini Tuhan. Dan secara khusus Tuhan kami ingin berdoa untuk apa yang sudah kami planningkan, apa yang sudah kami doakan selama ini Tuhan, yaitu retreat di mana kami ingin outreach kembali Tuhan. Amen. Ingin mendekatkan lagi dan lebih lagi mendekatkan lagi hubungan kami sebagai jemaat Tuhan, tidak supaya kami memiliki hubungan yang orisinil Tuhan, hubungan yang benar-benar memiliki kedekatan, bukan hanya saling mengenal, tapi benar-benar saling berhubungan, saling mengetahui apa isi hati masing-masing, sehingga tahu apa yang kami butuhkan satu sama lain, apa yang kami gumuli satu sama lain. Tuhan, kami hari ini adalah hari terakhir pendaftaran. Kami serahkan apapun yang sudah kami upayakan, para pendaftar yang sudah mendaftar, dan kami doakan tanggal 5-6 Oktober Tuhan di Sanaya, Engkau sertai, Engkau hadir pula di sana Tuhan, menyertai fellowship kami, anak-anak yang hadir bermain bersama, berfellowship bersama, dan mungkin mendengarkan firman juga. Dan ini adalah format yang baru Tuhan, di mana orang tua akan retreat bersama anak-anaknya. Tentu akan ada mungkin challenging event yang mungkin kami belum pernah mengalaminya, di mana kami harus koordinasi satu sama lain, orang tua dengan anak, bagaimana supaya mereka tetap bersama, tetap bisa saling menikmati, tanpa harus terpisah dan mengkhawatirkan satu sama lain. Amen. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua usaha kami dalam memplanningkan retreat ini, dan kami bersyukur Sanaya sudah bisa menyediakan tempat yang proper Tuhan untuk kami melakukan kegiatan ini. Kami serahkan kegiatan retreat ini Tuhan, dan kebaktian hari ini hanya dalam nama-Mu saja. Amin. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Karena engkau belajar untuk mentaati firman Tuhan, menjadi pendamai dengan belajar mengampuni orang yang bersalah kepadamu, sehingga hubunganmu dengan Tuhan menjadi hubungan yang indah. Hubunganmu dengan berkat-berkat-Nya itu terjadi di dalam kuasa Allah yang nyata. Dan biarlah diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubungan-hubunganmu dengan orang-orang yang di sekitarmu. Ketika engkau memperkenalkan Yesus, diberkatilah ucapan bibirmu supaya ada kuasa. Ketika engkau bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, diberkatilah tindakanmu supaya melaluinya engkau dapat melihat bahwa anugerah Tuhan nyata bagi orang itu. Dan diberkatilah engkau dan saya yang datang ke rumah Tuhan untuk percaya bahwa nama Tuhan ditinggikan ketika kita bersama-sama di rumah Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai kita semua setia bersama-sama, karena Yesus pada waktu datang mendapati saudara dan saya setia. Haleluya. Amin. Amin. Jadikan aku indah yang kau pandang, lihat seturun di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Happy Sunday semuanya. Tuhan Yesus berkati.